Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saling belajar di si Program Creative People semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi. Selamat pagi, Bu Reza. Bu Emil, Selamat selamat pagi, pagi. Bu Emil, Mbak Vira. Selamat pagi, Kak Lutfiana, Kak Made, Bapak Arda, Pak Fah, Halo. Kak Hardini. Oke. Nah, perkenalkan, saya Safira. Saya Training Coordinator di Ziprokom. Nah, hari ini adalah hari pertama puasa bulan Ramadan. Ini sudah semangat ya untuk kita belajar dan juga berdiskusi bersama pada acara Forum Saling Belajar di Ziprokom atau Forum Sabar, tema opini publik versus opini profesional menulis dengan dampak selama 1 jam ke depan. Nah, forum ini merupakan forum 2 bulanan dan forum berikutnya insya Allah di bulan April. Dan forum ini tentunya adalah diskusi untuk kita, oleh kita, dan dari kita. Jadi sehingga teman-teman di sini semua tentu saja bisa berbagi juga nih di forum ini. Nah, nanti saya pilih nanti ya untuk forum yang mendatangnya. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin untuk Bapak Ibu semua bisa mengganti nama, mengubah nama dengan nama strip instansi. Dan sebelum saya mulai, saya izin menyampaikan bahwa di bulan Maret ini, kami di Siprokom itu eh, pelatihan, sebentar saya sambil izin share. Oke, di Siprokom ini di bulan Maret kami ada pelatihan PESO Model for Social Media Measurement. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini. Nanti untuk join apa namanya untuk pendaftarannya bisa menghubungi admin Siprokom atau DM di Siprokom. Kemudian selain itu Siprokom juga punya sister company bernama PT Emil. Nah di PT Emil kami ada pelatihan CSR for Business Growth bersama Pak Sam Agus Himawan. Kalau tadi Peso dengan Mas Muhammad Lauda, salah satu tim trainer kami di Siprokom. Untuk CSR ini adalah Pak Sam Agus, salah satu expert di PT Emil. Nah, selain dua pelatihan, tentu saja Siprokom dan bekerja sama dengan PT Emil itu menyelenggarakan bazar amal lagi nih. Ini sudah 7 tahun kita menjalankan bazar amal. Jadi, Bapak Ibu semua, kita masih open donasi berupa uang, kebutuhan anak, buku, alat mewarnai, menggambar, gitu ya, mainan, ataupun peralatan rumah tangga, dan juga pakaiannya layak pakai seperti sepatu, baju, tas dan lainnya. Bila ada yang sudah tidak terpakai gitu ya di rumah, sayang daripada terbuang, bisa banget untuk didonasikan ke kantor Siprokom. Nanti silahkan hubungi DM admin Siprokom ataupun di WhatsApp Siprokom. Nah, oke, itu sedikit tentang Siprokom yang bisa saya kenalkan. Kemudian di sini juga sudah bergabung dengan Bu Reza. Selamat pagi, Bu Reza. Selamat pagi, Mbak Vira. Selamat pagi, Ibu Apa Emil. kabar? Selamat juga, Ibu Emil. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat puasa buat Alhamdulillah. teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Reza, Bu Emil. Nah, saya sedikit memperkenalkan tentang Bu Reza. Beliau adalah dosen di Universitas Gunadarma dan juga telah terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kemudian beliau juga merupakan trainer dan konsultan di Siprokom. Nah, boleh sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu. Bapak Ibu boleh open cam. Oke, teman-teman panitia boleh ya bantu di screenshot. Kita mungkin tunggu sekitar. Oke, beberapa detik untuk open kameranya. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ada di slide keberapa. Yang penting kita open cam aja. Kita akan screenshot satu persatu layarnya. Oke, layar pertama satu, dua, tiga. Layar kedua, oke, satu, dua, tiga. Oke, supaya tidak berlama lagi karena waktu kita itu terbatas, jadi saya langsung saja serahkan ke Bu Reza. Silahkan Bu Reza. Terima kasih Mbak Vira, Bapak Ibu, selamat pagi, salam kenal, rekan-rekan saling belajar juga. Terima kasih di tengah hari yang pertama ini kita perlu beradaptasi karena hari ini hari pertama kita puasa, tapi Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung dengan kita. Semoga hari ini semakin berkah ya Bapak Ibu, ilmu dan puasanya. Bapak Ibu, saya sambil menunggu Mbak Vira untuk share screen, materi hari ini sangat menarik. Bapak Ibu saya yakin pasti punya media sosial kan ya. Mungkin beberapa juga ada yang dosen, mungkin beberapa juga sering menulis artikel di koran,
di mungkin online juga. Nah, itu sangat terkait dengan materi kita hari ini, menulis opini publik dan opini profesional. Tetapi opini yang berdampak itu seperti apa sih? Gitu kan ya Bapak Ibu. Kadang kan kita melihat, oh ya ada berita terbaru. Terus kita langsung reaktif sekali, impulsif membuat postingan. Tetapi postingan kita dibalas tidak? Banyak komentar tidak? Berdampak atau tidak? Nah, nanti mohon kita saling berbagi ya Bapak Ibu. Kita bisa menceritakan pengalaman. Iya, saya pernah menulis eh, postingan atau artikel di koran. Ternyata mendapat reaksi, mendapat respon. Nanti kita bisa berdiskusi. Baiklah, silakan Mbak Vira untuk share screen. Ini, hari ini kita akan mencoba saling berdiskusi apa sih yang disebut opini publik. Kalau saya terbiasa menulis, misalnya di media sosial, saya aktif sekali membuat postingan di thread atau X. Opini saya sudah bisa belum disebut opini profesional, misalnya. Atau kalau saya adalah seorang profesional, kapan opini saya ini berdampak kemudian? Nah, ini menarik sekali. Selanjutnya, Mbak Fira silahkan. Oke, baiklah. Ini Bapak Ibu. Jadi, dalam waktu yang singkat saya akan berusaha untuk efektif agar Bapak Ibu bisa mengidentifikasi opini yang termasuk publik, artinya dibuat siapa saja, masyarakat siapa saja itu karakternya bagaimana. Nah, kalau opini yang profesional itu seperti apa? Kalau kita pelajari, setiap orang sekarang kita amati memiliki media sosial. Bebas dong membuat opini, kan ini media-media saya. Nanti kalau ternyata banyak tanggapan negatif, saya bisa hapus. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita sudah unggah, ada yang screen capture, waduh, jejak digital kita akan ada di sana selamanya. Ini yang harus kita hati-hati. Opini publik itu siapapun bisa membuat. Biasanya, kalau Bapak Ibu melihat media sosial, sifat-sifat orang ketika pengguna ini membuat postingan itu biasanya sangat impulsif. Ada sesuatu yang populer, ada sesuatu yang tiba-tiba menjadi tren, semuanya FOMO. Ikut membuat postingan tentang hal tersebut misalnya. Nah, itu yang biasanya kita sebut oleh opini publik. Biasanya ada pengalaman juga, ada sisi emosional juga yang ditonjolkan dalam opini-opini publik itu. Nah, ini berbeda dengan opini yang dibuat oleh para profesional, para pakar misalnya. Bapak Ibu kalau mengamati, misalnya di tulisan artikel koran atau wawancara radio, televisi, biasanya para pakar itu kalau beropini, menyatakan pendapat, pasti ada data. Itu ya, ada datanya, ada fakta, mungkin dilengkapi dengan infografis, misalnya statistik atau jurnal-jurnal terdahulu, gitu. Mengutip kata-kata pemikir terdahulu. Nah, itu biasanya. Karena para pakar ini biasanya juga memiliki keahlian, pengalaman praktek yang panjang, maka pandangannya bisa disebut dengan analitis gitu. Memang disitulah para pakar akhirnya memberikan pandangannya berdasarkan pengalaman yang panjang sehingga beliau kita rujuk pandangannya gitu. Nah, kalau orang-orang biasa, publik biasa, biasanya ya berdasarkan pendapat pribadi, pengalaman pribadi saja gitu, yang sangat subjektif, sifatnya sangat subjektif. Nah, masing-masing opini publik dan opini profesional ini ternyata memiliki fungsi. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat, kadang ada loh satu gerakan yang masif sekali dan itu diinisiasi oleh publik atau oleh akun yang kecil sekali gitu. Tetapi ternyata postingannya, oh iya ya, meninggalkan kesan. Nah, itu kadang-kadang yang membuat berbeda, yang membuat dilihat orang itu adalah postingan, opini yang berbeda. Tapi berbeda belum tentu benar ya Bapak Ibu. Jadi di situ perlu kita untuk bersikap kritis juga ketika membaca suatu unggahan. Oh iya ya, ini menarik. Tetapi menarik ini sudah pasti benar atau belum? Perlu saya tanggapi atau tidak? Nah, ini kita harus berpikir dulu sebelum impulsif langsung memberikan komentar. Nah, kalau opini profesional,
biasanya kita bisa kutip tuh. Kemudian kita kutip akun Instagram Ibu Emil misalnya setelah membuat postingan, kita kutip, kita jadikan bahan untuk menulis artikel. Itu bisa. Atau kemarin Pak Imron, founder dari PT Emil juga itu baru diwawancara oleh RRI. Nah, pendapat-pendapat beliau, pernyataan beliau yang mungkin mengungkapkan satu fakta, satu data, itu bisa kita kutip. Kemudian bisa kita tanggapi. Bapak Ibu bisa mengkritisi hal tersebut gitu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kalau akademisi, di sini ada juga beberapa akademisi ya. Saya lihat akademisi itu kadang bertarungnya, berdiskusinya itu di jurnal. Sehingga orang yang membaca kan hanya komunitas tertentu ya Bapak Ibu. Sekarang itu ada satu gerakan, salah satunya apa ya, diamplifikasi oleh Profesor Renat Kasali. Beliau mengatakan, ayo dong, rekan-rekan profesional, gunakan juga media yang populer. Sehingga media sosial ini dipenuhi oleh opini-opini yang sehat, opini-opini yang objektif, oleh data-data. Rekan-rekan profesional yang memiliki kepakaran, pengalaman, keilmuan, ayo dong, jangan kalah meramaikan media sosial. Jangan sampai media sosial ini hanya dipenuhi oleh pendapat-pendapat yang belum tentu kebenarannya gitu. Ini salah satu gerakan yang diinisiasi para akademisi. Salah satunya tadi Profesor Renald Kasali. Nah, opini profesional itu biasanya menjadikan rujukan. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu dengar kisruhnya Ahmad Dhani dan Agnes Monica ya, Bapak Ibu. Ya, nah itu kemudian Ahmad Dhani di podcast Deddy Corbuzier mengatakan, kalau kita akan diundang misalnya menjadi tim ahli, itu perlu spesifikasi khusus kepakarannya gitu. Keahliannya harus diakui. S3 misalnya kalau akademisi. Sehingga kalau kita ingin didengar ya kita harus menunjukkan kredibilitas kita gitu. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, ada beberapa kasus di Indonesia ataupun internasional yang opini publik itu justru memicu gerakan sosial. Bahkan opini publik itu juga mengundang pemerintah untuk melakukan investigasi, pengawasan, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika pandemi tahun 2002, tahun 2022, itu ada kenaikan harga minyak goreng. Nah, ibu-ibu di sini mungkin yang 2022 yang setiap hari belanja mungkin ingat ya. Jadi wacana yang ditulis oleh pemerintah di berbagai media sosial itu ya karena ada kenaikan harga minyak sawit global gitu. CPO-nya di pasar global meningkat gitu. Tetapi ternyata ada beberapa akun media sosial yang kritis. Oh ya, skeptis gitu. Kemudian membuat postingan. Jangan-jangan ditimbun misalnya. Jangan-jangan distribusinya tidak diawasi pemerintah. Jangan-jangan stoknya disembunyikan dulu gitu. Akhirnya ramai. Nah, kemudian hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi. Artinya, Bapak Ibu, kita pun mungkin sebagai seseorang yang no one, yang kepakarannya, aduh saya siapa gitu ya, bisa juga kok membuat opini publik, bisa juga dilihat oleh publik ternyata melalui media sosial yang dimiliki Bapak Ibu gitu. Jadi yang penting adalah nanti di slide terakhir saya punya tips bagaimana membuat opini kita untuk berkesan dan mempengaruhi publik. Nah, ternyata baik opini publik atau opini profesional itu ketika membuat juga ada kesulitannya sendiri-sendiri ternyata. Misalnya, karena opini publik itu biasanya reaktif ya Bapak Ibu, reaktif berdasarkan emosi, emosi sesaat mungkin. Jadi rentan hoax atau rentan misinformasi. Kadang orang karena melihat satu postingan, satu foto, kemudian langsung tergerak hatinya menangis atau marah, lantas membuat komentar tanpa melihat konteks atau peristiwa utuhnya, misalnya. Nah, kemarin tuh ada kejadian Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu juga mengamati. Ada postingan seorang istri marah-marah kepada suaminya sampai wah melakukan KDRT bak buk gitu Bapak Ibu ya. Banyak tuh netizen.
kok gini sih? Istri kan seharusnya menghormati, kenapa sampai harus seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada yang komentar menceritakan kronologisnya gitu. Ternyata sekarang kita harus hati-hati. Kalau melihat satu peristiwa, satu unggahan, harus dicek dulu. Ini peristiwa kebenarannya seperti apa. Nah, sekarang kan gampang sekali ya Bapak Ibu. Dari satu dashcam, wah, iya mobil saya ditabrak. Padahal kita tidak tahu tuh di belakang tadi seperti apa sebelumnya. Gitu. Mungkin mobil kita ternyata nyenggol-nyenggol orang. Lantas orangnya marah, terus kemudian gebrak-gebrak kaca mobil kita. Nah, sekarang kita benar-benar harus sangat hati-hati. Atau lewat CCTV. CCTV di lingkungan misalnya, di gang-gang rumah, kita lihat, oh itu kenapa tiba-tiba ibu-ibu itu marah gitu. Ada contoh peristiwa kemarin, seorang ibu-ibu nyuapin anaknya di teras seseorang, di teras tetangganya. Mungkin Bapak Ibu ada yang melihat ya. Kemudian orang yang punya rumah, yang punya teras, itu membuka pintu, langsung menyapu ya Bapak Ibu. Terus disiram, iya kan Bu Made ya, disiram gitu. Ya Allah, komentar netizen, kok setega itu kan tetangganya gitu. Itu tetangganya cuma numpang di teras gitu. Itu juga sedang nyuapin anak kecil loh, kenapa setega itu? Kan opini langsung berkembang seperti itu. Tetapi kemudian dicek tuh di bawahnya. Oh, ternyata keluarga orang yang nyuapin itu selama ini mengganggu gitu misalnya. Oh, selama ini ternyata sudah ada konflik antar tetangga misalnya. Nah, itu yang tidak kita tangkap. Jadi, hati-hati kalau kita membuat unggahan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian opini publik itu mudah terpolarisasi. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya, oh ya, kasus Nikita Mirzani deh dan anaknya gitu ya, dan Laura anaknya. Itu kan opini publik benar-benar terpecah ya Bapak Ibu. Ada yang bilang, ya kasih ibu sepanjang masa akan selalu diterima meskipun berbuat kesalahan. Tapi ada juga, aduh Laura, kamu sudah enak banget loh. Ibumu menyediakan istana, kenapa mau susah-susah lah? Kenapa mau mencari masalah misalnya? Nah, itu opini publik akan mudah sekali terfragmentasi, terpolarisasi gitu. Dan juga opini publik ini sangat susah dikendalikan. Ya, karena setiap kepala saya yakin setiap bapak ibu pasti memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun ya kita umumnya ada yang afiliasinya pro atau negatif, tapi masing-masing saya yakin pasti memiliki pandangan berbeda. Gitu ya, Bapak Ibu, karena ini opini publik sangat liar sekali. Nah, berbeda dengan opini profesional. Saya yakin Bapak Ibu yang terbiasa mungkin dimintain keterangan, diminta untuk wawancara atau menjadi narasumber, ini pasti hal pertama yang dilakukan adalah melakukan riset. Ya kan, Bapak Ibu, mencari data terbaru, gitu, mencari pembanding, referensinya mana ya, hasil survei terbaru mana ya, gitu, agar penjelasan kita sebagai profesional itu terlihat objektif, terlihat ilmiah, gitu, tidak berdasarkan pandangan saya sebagai subjektif. Nah, terus kemudian ini juga saya pernah mengalami Bapak Ibu. Suatu kali saya diundang menjadi narasumber. Ini kesulitan yang kedua ketika kita membuat opini profesional ya Bapak Ibu. Saya diundang menjadi narasumber, kemudian saya ketika sudah sesi latihan saya keluar sebentar. Ada 3 narasumber saat itu, salah satunya saya. Kemudian terdengar Bapak Ibu gitu, peserta ketika sedang mengambil kue, itu mereka bilang, iya ya, iya dia kan dosen. Makanya susah. Kadang orang pintar itu neranginnya susah gitu. Iya kan dosen bisa jadi pintar untuk dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Kadang kita sudah berusaha sebagai narasumber membuat pernyataan kita itu sesederhana mungkin. Semudah itu dipahami. Tetapi ternyata ada juga publik yang belum bisa memahami penjelasan kita. Mungkin karena bahasa kita ketinggian gitu ya. Kita menggunakan bahasa yang langitan atau terlalu banyak data yang kita tidak jelaskan. Ini intinya apa sih gitu? Ada banyak angka di infografis, naik turun misalnya angkanya. Terus intinya bagaimana ini? Saya sebagai peserta, saya sebagai masyarakat melihat angka itu harus diapain?
Apa intinya? Nah, itu yang kurang dibacakan kadang oleh para profesional ketika menjelaskan sesuatu data. Itu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, kadang publik itu lebih tersentuh dengan hal-hal yang emosional, hal-hal yang humanis misalnya. Jadi ketika kita sodorkan data, kita sodorkan fakta yang mungkin mereka tidak mengalami, itu akan sulit. Nah, ini terjadi ketika COVID. Saat itu saya pernah ditugaskan menjadi asisten riset ke wilayah rural di Jawa Timur, Bapak Ibu. Mereka kebanyakan di satu kelompok itu bertani dan jarang karena wilayahnya rural, Bapak Ibu ya, laut, ada pegunungannya, mereka jarang menggunakan media sosial secara aktif. Apalagi mayoritas di situ itu usianya sudah tua. Jadi mereka hanya tahu info COVID itu dari Pak RT-nya, Pak Kepala Desa gitu, karena mereka tidak menggunakan media sosial. Nah, ketika diberikan sosialisasi tentang vaksin, ini susahnya minta ampun Bapak Ibu. Ketika diminta untuk menggunakan masker, ini susah sekali. Ya ngapain pakai masker gitu ya? Saya kerjaannya di sawah gitu, tidak ketemu orang gitu. Pakai masker ketika apa? Saya aduh, nggak ada uang untuk beli masker. Saat itu masker kan langka ya, Bapak Ibu ya, mahal, langka gitu. Jadi kadang kesulitan para profesional ini adalah membuat pesannya didekati, diafirmasi secara positif. Ini kadang kesulitan karena kita hanya menyerahkan data, kita hanya memaparkan fakta-fakta tanpa menyentuh sisi emosionalnya. Padahal kalau saya lupa siapa namanya, ada satu pembawa berita TVRI zaman dahulu sekali. Saya ingat ketika kecil, beliau mengatakan komunikasi itu intinya adalah menyentuh hati. Gitu. Sebaik apapun pesan Anda, kalau Anda tidak bisa mengkomunikasikannya, termasuk menulis opini dengan menyentuh hati, orang kadang tidak tidak mau mendengarkan. Gitu. Bahkan, kalau pesan kita itu sudah menyentuh, opini kita itu, oh iya ya, membuat dia senang, membuat dia sedih, membuat dia terharu, itu kadang lebih berkesan. Nah, jadi nanti ada tips yang terkait dengan hal ini. Sebelum ke tips, saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Yang nah ini contoh bagaimana kita membuat opini yang simpel saja. Misalnya kemarin ketika COVID, banyak orang mengatakan bahkan di podcast, orang-orang terkenal, influencer terkenal, KOL, bagaimana COVID ini sebenarnya adalah konspirasi, misalnya. Bagaimana penjualan vaksin itu sebenarnya dimanipulasi agar menguntungkan satu pihak. Nah, itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu. Akhirnya kita yang di rumah, yang kala itu pandemi tidak bisa keluar kemana-mana, akhirnya semakin takut ketika melihat atau mendengar berbagai opini KOL influencer tersebut gitu ya. Nah, ini bertentangan sekali kemarin. Ketika COVID kan banyak yang bertentangan pendapatnya. Tidak gitu. Bahwa vaksin ini efektif. Ini contohnya opini profesional ya Bapak Ibu. Kita selalu menggunakan data. Tidak, data di negara ini menunjukkan bahwa penggunaan vaksin itu menurunkan angka kematian misalnya. Itu adalah data-data yang diunggah, yang dibuat oleh para profesional. Contoh lain misalnya, kalau kita membicarakan perubahan iklim, misalnya banyak yang mengatakan, mana sih perubahan iklim? Enggak tuh, ya emang sekarang lagi panas aja, misalnya. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita baca banyak buku atau mendengar wawancara narasumber orang yang benar-benar pakar, mereka akan mengungkapkan data. Misalnya, oh iya, kemarin Pak Imran juga mengungkapkan tuh di wawancara dengan RRI bahwa setiap 1 tahun itu derajat suhu bumi itu meningkat loh, bahwa ada dampak loh ternyata yang nyata gitu. Itu adalah contoh-contoh. Jadi sekarang kita kembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membranding misalnya ya, ingin membuat reputasi sebagai orang yang profesional sehingga opini saya ini kredibel, maka Bapak Ibu mulailah dengan menggali data, memaparkan data-data. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat, oh ini opininya nggak ada datanya nih, berarti Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan, oh ini opini publik, gitu ya. Nah, selanjutnya Mbak Vira,
Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, monggo langsung interupsi saja ya. Ini adalah beberapa tips. Nah, bagaimana caranya agar tulisan kita meskipun diunggah di media sosial yang misalnya followersnya hanya 1.000, 2.000, itu tetap berdampak bagaimana gitu. Pertama, Bapak Ibu gunakan data. Kalau Bapak Ibu buka Google Scholar itu ya, karena saya juga akademisi, kalau kita buka Google Scholar itu biasanya ada tagnya di situ, eh, standing on a giant shoulders gitu. Artinya apa? Kalau kita sebagai profesional, sebagai pakar, ingin mengungkapkan opini, ada baiknya kita merujuk ke penelitian terdahulu, ke pemikir terdahulu. Tadi, makanya standing on a shoulders of giant gitu, giant shoulders. Kita nyandar di bahunya raksasa. Raksasa adalah orang-orang populer yang terlebih dahulu dipercaya oleh publik gitu. Jadi nanti ketika pun pernyataan Bapak Ibu sebagai profesional itu wah menggebu-gebu, argumentasinya itu tajam sekali, tetapi ada kesan humble-nya. Karena tadi Bapak Ibu mengutip pembicara terdahulu, peneliti terdahulu, tokoh terdahulu gitu. Jadi misalnya saya mau nyalek nih Bapak Ibu. Pasti dong saya harus menjual diri saya kan. Saya adalah yang terbaik, terpintar, paling capable misalnya. Tetapi saya harus bersikap humble biar tidak terkesan arogan. Ini ya siapa sih? Orang baru juga nggak pernah berkontribusi ke lingkungan, tiba-tiba nyalek aja di daerah saya. Nah, maka saya mengutip kata-kata mungkin tokoh masyarakat di situ, mungkin kiai di situ yang diagungkan, mungkin tokoh gereja yang di situ dianggap apa ya populer atau sangat humanis oleh masyarakat. Saya mengajak serta beliau gitu. Makanya kalau Bapak Ibu amati, ketika membuat flyer kampanye atau Videotron itu kan biasanya ada calonnya ya Bapak Ibu, calon yang akan nyalek, kemudian di sini ada Presiden Soekarno gitu kan, atau ketua partainya gitu di sampingnya. Nah, ini salah satu contohnya agar kita dipandang humble juga dan menarik simpati dari orang-orang yang sudah percaya dengan tokoh terdahulu ini gitu. Kemudian gunakan bahasa yang menarik. Nah, ini nih Bapak Ibu, sering sekali saya mengamati. Kadang ketika ada narasumber menggunakan bahasa-bahasa yang keren, bahasa Inggris, bahasa Latin, itu kan terdengar sangat, wah ini ilmunya canggih, ilmunya paling baru. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak bisa menyederhanakan, membahasakan, membumikan bahasa tadi, kan percuma. Tidak bisa dipahami oleh umum gitu. Makanya bolehlah mungkin alat peraga kita, mungkin kita mengucapkan satu dua patah kata yang itu bahasa asing boleh. Tapi kemudian kita jelaskan artinya. Kita sederhanakan, kita carikan ilustrasi atau analogi cerita yang audiens kita itu relate gitu ya. Jadi gunakan gaya bahasa yang sederhana dan menarik. Kemudian yang ketiga, kenali audiens. Ini penting sekali. Sehingga ketika kita memberikan contoh, memberikan ilustrasi, audiens kita merasa relevan. Ya kan? Jadi misalnya ada Ibu Made di sini dari BPJS ya Bu ya. Ada masalah nih, aduh, ada masalah teknis sekali. Ini menyangkut prosedural dan legal. Aduh, hukumnya itu repot banget. Kemudian Ibu Made misalnya diharapkan memberikan paparan kepada mahasiswa yang mereka mungkin tidak tahu menahu, gitu. Tidak punya BPJS mungkin bahkan. Nah, bahasanya, contoh-contohnya kan harus diturunkan gitu. Sehingga kita harus cek audiens kita. Saya diminta untuk berbicara kepada siapa? Kultur dari audiens saya seperti apa? Ucapan, ujaran, guyonan yang populer untuk audiens saya apa saja? Ada artis yang populer dari sini nggak? Ada tokoh masyarakat dari Malang tidak? Misalnya saya diminta untuk jadi narasumber di Malang. Itu mungkin kita bisa jadikan contoh, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tadi, saya sudah singgung sebelumnya, seimbangkan unsur emosi dan logika. Boleh Bapak Ibu mengungkapkan data, tapi kemaslah bahasa Bapak Ibu, artikulasinya,
tulisan-tulisannya itu dengan cara yang lebih menyentuh gitu. Nah, nanti salah satu contohnya adalah dengan storytelling, Bapak Ibu ya. Nanti. Nah, kemudian ini juga saya singgung tadi, gunakan media yang tepat. Kita paham ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang ada di sini di wilayah urban, platform kan ada banyak sekali. Aduh, sekarang aja mungkin Mbak Vira yang generasinya lebih baru dari saya sudah tahu aplikasi terbaru. Sementara saya belum tahu ini apa sih Mbak Vira, caranya bagaimana sih? Bahkan saya nggak paham gitu. Ini harus kita pelajari. Audiens kita lebih menggunakan media apa? Tadi Bapak Ibu yang saya ceritakan, ketika saya diminta untuk menjadi asisten penelitian di daerah rural, karena daerahnya pegunungan dan laut, mereka itu tidak menggunakan media sosial yang terkoneksi internet. Kebanyakan di sana yang digunakan justru radio, Bapak Ibu. Jadi ketika pandemi, itu mereka menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan radio karena sinyal radio yang mudah menyentuh menembus daerah-daerah itu gitu. Jadi Bapak Ibu guru di sana itu kalau jam 7 ke radio setempat, radio lokal mengajarkan PKN atau pendidikan kewarganegaraan untuk anak SD. Kemudian nanti jam 9 gantian Bapak Ibu gurunya ke yang matematika mengajar di radio. Seperti itu. Jadi opini kita, wah ya nih, ada perang opini cebong kampret misalnya di media sosial. Tetapi di daerah tadi, resonansi konflik nasional itu tidak terdengar, Bapak Ibu. Jadi konflik kita di sini demo apalah-apalah sekarang efisiensi bla bla bla. Mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak tahu isu itu. Karena mereka tidak menggunakan media ini tadi. Gitu. Kalau kita cek Bapak Ibu, kan kita bisa mengelompokkan, oh yang trending di X sekarang apa. Mungkin berbeda dengan yang trending di Instagram kan. Berbeda pula dengan yang trending di TikTok. Maka kita harus lihat audiens kita menggunakan media apa. Platform yang mereka gunakan apa. Gitu. Dan bangun kredibilitas. Ini ini yang saya juga belajar dari Ibu Emilia Basar ya, dari founder si Prokom kita adalah kita harus continue, kita harus konsisten membangun reputasi kita, gitu. Kalau kita sudah oke, saya ingin menjadi penulis profesional. Rutin tuh Bapak Ibu ya, silakan rutin membangun opini, menulis di media. Kalau ini ditolak, ayo tulis lagi, gunakan mungkin koran lain lagi. Tapi kita konsisten menulis pesan itu. Seperti di Siprokom, kita juga konsisten menggelar acara bla 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 bla. Sehingga orang suatu saat nanti ketika ingin merujuk sesuatu, ketika ingin meminta pendapat narasumber, sudah tahu, oh, saya langsung saja ke Pak Imron di PT Emil karena beliau kepakarannya adalah di climate change. Beliau sudah tahu gitu. Orang-orang sudah tahu karena kita konsisten. Nah, contoh lagi kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke satu daerah, ini biasanya yang ASN ya Bapak Ibu, kita kalau mencari makanan legend, itu kan pasti ke warung-warung legend yang dia konsisten jualan sejak tahun 90, sejak tahun 85 misalnya. Nah, keajikan, kekonsistenan inilah yang sebenarnya juga membantu membangun kredibilitas kita. Gitu. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana caranya kita sebagai profesional, Bapak Ibu mungkin akademisi, bisa kok membuat presentasi yang menarik gitu. Mungkin bisa di-share, Mbak Vira, contohnya sebentar saja, mungkin 20 detik pertama saja. Berikutnya, Bu Reza, ini kan tadi suaranya nggak masuk. Sambil saya ya, coba untuk supaya suaranya masuk, ini ada pertanyaan Ibu dari baik. Kak Laili Zailani. Bu Reza, apakah data harus selalu berupa angka-angka? Oh, tidak. Nah, mungkin di video tadi meskipun suaranya tidak masuk, mungkin bisa slide-nya dipercepat, Mbak Vira, untuk menunjukkan apa yang saya buat di video tersebut. Mungkin kita bisa cek ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ya dipercepat saja Bapak Ibu. Assalamualaikum. My name is Riza. I'm doctoral student. Dipercepat di mungkin menit-menit berikutnya, Mbak Vira. Various Nah, conflict and religious upheavals were reported in various mass media, social media, and daily, but artists in administering school administration, rejection, and even dismantling funerals.
Various conflict and religious upheavals were reported in various mass media, social media, and daily conversation. Interestingly, I observed that negative resonance about religion did not arise from the news or conversation from Tulungagung. That is the Oke, cukup background of Mbak this Fira. problem, namely that religious conflict highlighted by national media do not appear Oke, in local cukup Mbak Fira. report or conversation. On the contrary, Nah, jadi Bapak Ibu, video tersebut itu jadi salah satu video presentasi saya yang mendapatkan penghargaan internasional. Jadi, ketika pandemi, saya ikut konferensi internasional dan menceritakan bagaimana eh, budaya di Indonesia itu sangat berbeda sekali. Nah, ketika itu ada juga konflik di Indonesia itu bagaimana masyarakat menyikapinya. Karena Indonesia itu sangat beragam. Nah, ketika saya akan konferensi, bayangkan ya Bapak Ibu, ada 100 peserta. Mereka akan presentasi, semuanya akademisi, semuanya pintar-pintar menjelaskan dengan sangat detail, dengan metodologi yang sangat mutakhir misalnya. Ketika sampai di presentasi ke 20, 30, siapa yang akan lihat? Bosen kan? Ya kan Bapak Ibu? Apalagi semua peserta juga dosen gitu. Semuanya juga pintar, sama-sama pintar. Maka saya berpikir, waduh, tidak bisa kalau saya hanya presentasi seperti ini. Bahasa Inggris saya juga tidak bagus-bagus amat gitu kan. Jadi saya buat video. Saya buat video ketika saya menceritakan demonstrasi di Indonesia itu sangat chaos. Daripada saya berkata, saya tunjukkan videonya. Bagaimana jalanan di Monas dipenuhi oleh semua orang. Kemudian saya menceritakan bagaimana rural area di Indonesia itu seperti apa. Kalau saya mengucapkan, misalnya, oh data rural area itu sekian persen, angkanya sekian. Orang Finlandia misalnya, orang Amerika akan susah menggambarkan. Tetapi kalau saya tunjukkan videonya, orang akan lebih relate, lebih bisa mengamati. Oh, begini ya, keadaan rural Indonesia itu serural itu ya. Kalau demo di Indonesia chaos itu sechaos itu ya ternyata. Akan seperti itu Bapak Ibu. Jadi gunakan alat peraga, gunakan storytelling. Kenapa storytelling? Karena itu membuat peserta, audiens itu lebih memahami, lebih immerse, lebih melekat dengan apa yang kita gambarkan. Selain itu kan storytelling itu membuat hal yang susah ya Bapak Ibu ya, data-data, angka-angka itu lebih mudah dipahami. Dan storytelling itu juga memiliki kekuatan konektivitas. Jadi orang merasa oh seperti itu. Ketika saya misalnya menceritakan, Ibu Kurniastuti, saya tadi makan bakso loh. Enak sekali, Bu. Ibu tahu, baksonya itu ya Bu, proporsi dagingnya itu 57%. Kalau bakso biasa, itu hanya 20% Bu. Ya Ibu Kurniastuti paling, ya gitu doang. Tapi kalau saya ceritakan secara storytelling, Ibu ya, jadi ketika saya makan Bu, rasanya itu di lidah juicy Bu. Kalau kita buka ya Bu, itu di dalamnya itu masih ada merahnya, tapi matang loh Bu. Nah, aduh itu empuk banget, padahal di luarnya itu ada garingnya. Itu Ibu Kurniastuti lebih mudah membayangkan. Itu kan ya Bu ya, itu dengan cara storytelling. Atau cerita yang mengharukan, misalnya. Itu kan bisa sampai menyentuh hati, bisa sampai menangis. Nah, itu adalah kekuatannya. Jadi penting untuk kita menyeimbangkan data-data angka lah, apa ya, data-data perubahan kimia dan sebagainya. Itu diceritakan dengan cara yang sangat emosional, yang sangat humanis, yang sangat relate gitu. Itu untuk menjawab juga Mbak Safira. Silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya Mbak Fira sebelum kita latihan bersama ya. Oke, Bu, ini dari ada Kak Ahmad Febri. Izin bertanya, Bu Reza, di tengah isu-isu yang sensitif, bagaimana cara kita menilai apakah opini kita masih dalam kategori safe untuk diangkat atau dituliskan? Silahkan. Izin sebelum dijawab sama Bu Reza, mungkin dari Bapak Ibu semua, kalau ada yang mau bertanya langsung nih ke Bu Reza, boleh banget untuk raise hand, nanti kita akan beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bu Reza. Nah, Bu Reza, silahkan dijawab untuk pertanyaan dari Kak Ahmad Febri. Baik, terima kasih. Nah, apalagi ini ya Bapak Ibu, isunya sensitif, aduh politik, aduh ke agama, aduh ke rasial. Ini kan hati-hati gitu ya. Karena itu sekarang kan ada tandingannya FOMO. Kalau orang biasanya, ya kita paham kalau algoritmanya sekarang ngomongin trending A,
kita membuat A dengan hashtag A juga, itu kan unggahan kita mudah dicari, menjadi trending. Tetapi kan hati-hati. Kita perlu berpikir, apakah kita perlu berkomentar atau tidak? Apakah perlu ditanggapi atau tidak? Kalaupun kita menanggapi, argumentasi kita apa? Kalau argumentasi kita hanya mengamini yang lain, mainstream, hanya mengamplifikasi argumentasi orang, tidak ada kebaruan dong. Iya kan? Percuma dong. Maka dari itu cek dulu, apa argumentasi saya? Berbeda tidak? Data apa yang bisa saya gunakan untuk mendukung argumentasi saya? Ini yang penting sekali. Sehingga kalaupun kepakaran kita belum cukup diakui, kita bisa menguatkan argumentasi. Nih, saya berargumentasi A. Biasanya Bapak Ibu, kalau saya menulis, saya itu biasakan seperti ini. Tujuan tulisan saya itu adalah A. Saya paham di tengah konflik apa misalnya, di tengah konflik politik misalnya, saya paham ada beberapa pernyataan, ada berbagai fragmentasi. Saya paham ada yang berpendapat C, D, E, F. Jadi saya kurasi terlebih dahulu. Saya paparkan dulu bahwa saya memahami berbagai pendapat ini. Tetapi dalam tulisan ini, dalam opini saya memiliki argumentasi sendiri, atau saya menegaskan, atau saya meneguhkan, atau saya mendukung argumentasi D. Kenapa? Karena ini, poin satu, ini apa? Itu saya tunjukkan, paparan saya, data-data yang mendukung argumentasi saya itu saya tunjukkan. Atau saya paham di tengah konflik tentang politik ada berbagai pendapat, opini A, B, C, D. Saya ingin mengkritisi opini Bapak A. Kenapa? Nah, saya ungkapkan data-datanya. Misalnya, opini Bapak A itu hanya berlaku di daerah Jakarta, tidak berlaku untuk daerah Bogor, misalnya. Opini Bapak A itu menggunakan data tahun 2024, misalnya. Sedangkan data 2025 itu ini yang terjadi, misalnya. Jadi, boleh kita mengkritisi, kita mendukung argumentasi kita, tapi cara mengartikulasikannya, Bapak Ibu, cara menuliskannya kita dengan humble, dengan data yang objektif dan tidak menggurui. Nah, boleh dong kata-kata kita itu dikesankan dipilih yang Anda misalnya daripada lu, gue, aku, kamu itu kan tidak enak ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Anda beropini di media yang formal, koran misalnya. Demikian. Ada yang resen kelihatannya Mbak Vira, ada Ibu Meta Ada dan Linet. Ibu, silakan. Silakan Mbak Meta, halo Mbak Meta. Halo, Mbak Reza, Bu Reza, izin Halo. share. Eh, Mungkin menyambung tadi pertanyaan Mas Febri ya, karena kami sebenarnya satu tim juga, kebetulan kami dari UT. Pengen konsul atau pengen nanya juga sih Bu, karena kalau misalnya nih, bagaimana sih kami dari sisi PR, karena kan kebetulan kami itu bekerja di bidang yang memang tadi sensitif dengan, kami di alat berat ya Bu, penjualan alat berat. Nah, sensitif memang relate dengan kegiatan penambangan, proyek, kemudian penggundulan hutan dan lain-lain gitu. Nah, tadi memang ada sisi yang Bu Reza bilang eh, apa sisi angkat sisi emosional dari setiap narasi misalnya gitu ya. Tapi kebetulan kadang ada challenge juga yang kami hadapi. Sometimes eh, ada juga berita yang mungkin naik dari mengangkat sisi emosionalnya, di apa yang menyerang dari apa yang bertolak belakang dengan fakta-faktanya. Misalnya seolah-olah karena kami alat berat tadi itu mengurusak lingkungan gitu ya. Nah, itu kan agak bermain dengan sisi emosionalnya juga bahwa eh, bisa jadi perusahaan ini tidak mendukung lingkungan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika ada hal tersebut, yang kami naikkan kembali adalah banyak dari aspek emosionalnya juga, di luar memang kami memaparkan data gitu ya, atau kita mengangkat narasi yang lain yang memang dari sisi menyentuh sisi emosionalnya tapi tidak terkait itu juga. Jadi dari aspek CSR-nya kami perbanyak gitu, berita-berita yang lebih positifnya, atau seperti apa ya Bu kira-kira apa yang lebih efektif dan lebih efektif dan juga produktif ya buat pemberitaan kami gitu.
Terima kasih Bu Meta pertanyaannya. Wah, ini kalau konsul misalnya dengan Bu Emil bisa 2 jam ya, dengan detail sekali. Karena Bu Emil juga mengajarkan kepada kita untuk bagaimana nih kita mapping isunya dulu. Stakeholdernya siapa dulu, gitu kan? Yang perlu diprioritaskan isunya yang mana dulu? Yang perlu ditanggapi yang mana dulu? Dengan media apa? Apakah perlu kita yang menanggapi atau kita gunakan KOL? Kita gunakan tokoh masyarakat misalnya. Kalau misalnya tadi isu negatifnya dibuat oleh warga lokal dengan medsos, mereka dengan nangis-nangis dan sebagainya, boleh dong kita minta untuk tokoh masyarakat juga untuk misalnya kita berikan paparan, Bapak yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini. Boleh tidak kita mohon bantuan Bapak untuk menjelaskan ini misalnya. Apakah dalam forum langsung ataupun tidak? Misalnya kalau forum langsung diundang orang-orang yang terlibat tadi yang membuat berita misalnya. Kemudian minta tolong untuk tokoh masyarakat tadi apa ya, bukan mengendorse tapi membantu kita menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan data. Karena yang Bu Meta miliki kan data ya, Ibu ya. Sedangkan tadi berita yang muncul, berita negatif mungkin lebih mengedepankan sisi emosional gitu. Nah, kemudian tentu saja kita perlu tutup isu-isu yang negatif tadi, misalnya di media, dengan isu-isu positif. Misalnya dengan apa yang sebenarnya terjadi, misalnya dengan bagaimana sebenarnya United Tractor atau perusahaan kita, lembaga kita, itu memberikan dampak positif lain loh. Bukan hanya menyebabkan hal-hal yang negatif tadi, bukan yang ada itu hal negatif saja, tetapi sudah dari jauh-jauh hari kita sudah melakukan mitigasi lingkungan, misalnya kita sudah care, kita sudah melakukan apa ya gerakan-gerakan atau cara untuk melestarikan lingkungan itu sudah aman sebenarnya, gitu. Tentu saja kita cek kalau audiensnya kalau orang yang memberikan isu tadi adalah tokoh masyarakat, ya harus disesuaikan pesannya. Mungkin tokoh-tokoh masyarakat lain kita bisa ajak. Kalau misalnya yang memberikan pernyataan adalah orang profesional, kita juga bisa kon mengajak akademisi lain atau profesional lain untuk memberikan pernyataan dari perspektif yang berbeda. Makanya Bapak Ibu seperti menulis, saya ingat sekali guru saya itu mengatakan seperti ini. Jangan takut untuk menulis karena menulis itu beropini itu seperti di hutan belantara. Sebenarnya semua pendapat itu ada. Tinggal Ibu Meta dan kita menemukan nih orang-orang yang pernyataannya atau afiliasinya sama gitu. Nah, kita temukan, nanti kita bisa minta tolong. Ini bagaimana? Gunakan pendapat-pendapat mereka tadi. Karena kita ingat kalau PR, prinsipnya kan bukan mengatakan saya yang paling pintar, tetapi kita meminta orang lain, kita membuat orang lain untuk mengatakan bahwa kita pintar. Kalau PR kan di situ ya, Bapak Ibu ya, berbeda dengan marketing. Kalau marketing, kecap saya nomor satu, kan gitu. Tapi kalau PR, kita membuat eh, Chef Juna mengatakan kecap kita yang nomor satu, dan gitu. Semoga menjawab ya Ibu Meta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Adakah pertanyaan selanjutnya, Mbak Vira, atau kita boleh latihan? Boleh, Bu. Ini sebetulnya banyak banget pertanyaan Ibu yang masuk di kolom chat. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas juga, kita boleh latihan dulu aja ya, Bapak Ibu teman-teman Boleh, semua. silakan. Oke, saya lanjut ke share screen yang tadi. Nanti kita bikin pelatihan ya Bapak Ibu ya, kalau pertanyaannya belum terakomodasi semua. Ini seru soalnya ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah ya, Bu. Tadi ini sudah ya tentang menulis tips menulis opini. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan bagi menjadi kelompok ya, Bapak Ibu. Kita coba buat satu kelompok itu membuat satu opini publik dan satu opini profesionalnya seperti apa. Jangan lupa kalau profesional itu biasanya menggunakan data, objektif, biasanya seperti itu. Tapi kalau opini publik, waduh, boleh menggunakan kata-kata yang lebay, itu biasanya boleh karena justru itu yang menyentuh emosi gitu. Nah, kita bagi menjadi berapa kelompok, Mbak Vira? Ada berapa peserta ini sekitar Empat 30 puluh lah. 30-an Empat- kurang lebih ya. Ini kita bagi ke dalam
5 kelompok ya Bu kalau nggak salah. Sebentar, mungkin saya sambil eh siapin breakout-nya lagi. Ini sebenarnya udah siap Bapak Ibu semua. Oke, jadi ini di kelompok satu boleh Bu, mangga sambil dijelaskan juga tentang tema-temanya Ibu. Nah, boleh temanya, opininya kalau bisa yang koheren ya Bapak Ibu. Seperti contoh saya tadi, misalnya opini publiknya adalah vaksin itu membahayakan. Itu opini publiknya. Kemudian opini profesionalnya misalnya vaksin meningkatkan eh, ketahanan tubuh 5%, data dari WHO misalnya, atau vaksin menurunkan angka kematian sebanyak 20%, data dari Satgas COVID Indonesia misalnya. Itu contohnya. Atau tadi contoh lain tadi misalnya perubahan iklim. Perubahan iklim itu hanya omon-omon misalnya. Itu opini publiknya. Tetapi kalau opini profesional, ini bahwa PT Emil misalnya sudah melakukan riset dan menemukan bahwa suhu meningkat drastis selama 1 tahun ini 1 derajat Celcius misalnya. Itu. Silakan Bapak Ibu nanti membuat 2 opini ini di setiap kelompok. Oke, jadi mungkin saya jelaskan sedikit teknisnya. Ini nanti saya akan bagi dalam kurang lebih 5 kelompok. Ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, setiap kelompoknya itu juga sudah ada nih tema-temanya. Jadi bisa langsung berdiskusi saja, Bapak Ibu semua di dalam breakout room-nya. Untuk menuliskan opininya di mana, boleh mangga silahkan di Word ataupun di apa namanya di Google Docs. Nanti bisa langsung disampaikan Ibu ya, opininya tadi ya Nah, disampaikan. Ada kalau misalkan mau share screen juga boleh banget di share screen, kita akan beri kesempatannya. Jadi kita beri waktu kurang lebih 5 menit ya Bu ya, karena waktunya juga lumayan terbatas. Jadi Bapak Ibu silakan berdiskusi secara aktif karena ini forum diskusi, forum saling belajar untuk kita untuk kita bersama. Silakan masuk ke breakout room-nya. Kembali. Oke, baik. Silakan kelompok mana duluan yang mau menyampaikan opininya. adakah yang memiliki inisiatif duluan Bapak Ibu daripada nanti saya atau Mbak Fira yang menunjuk? Kelompok 4, Bu. Oh, keren banget kelompok 4. Enggak, ini sebenarnya bukan keren. Ini karena supaya supaya cepat selesai. Gitu ya, Bu. Masih jam berapa? Baik, Ibu, silakan. saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Silakan. Ah, izin Bapak Ibu, Mbak Reza, Bu Emil, Mbak Fira, dan teman-teman. Ini tadi diskusi di kelompok 4 tentang politik. Sebenarnya tadi di antara kita itu kan ada yang kerjanya di BUMN, ada yang ibu rumah tangga, ada yang di pemerintahan. Jadi kita kurang paham banget nih sama isu politik. Jadi kita tapi ambilnya pengalaman di efisiensi anggaran negara di pemerintahan, tapi berujung dengan banyaknya demo seperti Indonesia Gelap. Jadi berdasarkan untuk menuliskan opini publiknya, justru adanya efisiensi ini bukan menghemat, tapi justru harga-harga malah makin tambah mahal. Terus em, katanya menghemat nih, tapi kok pemerintah boros sih bikin pertemuan dengan botol tuh minumannya merek Equil, padahal mah ada yang lebih murah. Terus ada kegiatan retreat, terus malah membuat Danantara yang uh, apa diisi oleh yang menjadi apa namanya buat ajang mungkin aja jadi korupsi. Terus kebijakan efisiensi malah mengurangi subsidi, seperti contohnya itu dana pendidikan atau beasiswa berkurang dan itu berdampak pada uh, rumah tangga gitu. Sementara untuk opini profesionalnya, efisiensi ini sebenarnya untuk menghemat anggaran negara agar tidak dikorupsi karena adanya proyek-proyek besar. Dan dana ini justru digunakan untuk program makan bergizi gratis dan untuk memperbaiki sekolah. Ini berdasarkan dari pidato Presiden. Lalu sementara Danantara itu sebenarnya bukan untuk ajang apa sebagai pejabat-pejabat untuk berkorupsi, tapi sebenarnya Danantara ini mengelola dan mengoptimalkan anggaran dan aset negara agar
lebih efisien. Demikian Mbak Reza, Bu Emil, Mbak Fira, dan teman-teman lainnya. Terima kasih, kelompok 4. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang ingin mengkritisi? Setuju atau tidak setuju mungkin? Nah, iya, jadi Bu, ini politik isu sensitif, maaf ya Bu kalau ada yang salah. apalagi direkam ya sama Mbak Vira. Aduh, gitu. Iya, tidak apa-apa. Kan kita konteksnya latihan ya Bapak Ibu ya. Iya, memang kalau pidato presiden bisa kita jadikan rujukan. Tetapi kalau saya akan lebih melengkapi lagi dengan data. Misalnya menghemat anggaran itu berapa persen yang dihemat misalnya. Oh iya, Terus, iya, iya. nah itu bisa ditambahkan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu memiliki lebih banyak waktu. Kemudian mungkin mekanisme dana antara itu seperti apa? Itu lebih bisa dijelaskan. Karena kalau opini profesional biasanya kan ada sesuatu yang lebih spesifik tuh. Nah, baiklah. Terima kasih kelompok 4. Bapak Ibu, silakan ada yang menanggapi. Kalau di opini publik jatuhnya lebih curhat ya Bapak Ibu kita ya. Sampai emosional ngomongnya. Baiklah. Terima kasih kelompok 4. Kita lanjutkan ya, Mbak Vira. Kelompok berapa? Silakan. Ini ada yang di kolom chat nih. Untuk tema apa nih? Ada opini publik, ekonomi lesu karena daya beli menurun. Salah satu penyebabnya karena gelombang PHK yang masif. Juga ada banyak wartawan kontrak yang tidak mendapat uang kompensasi. Sementara opini profesionalnya, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan wajib membayarkan uang kompensasi kepada karyawan kontraknya. Dengan uang kompensasi yang dibayarkan, daya beli karyawan kontrak bisa lebih meningkat dan turut berpengaruh memutar roda ekonomi masyarakat. Enggak, Bu? Ini kelompok berapa Bisa. tadi ya, Mbak ya? Ekonomi ya. Ekonomi, silakan ada yang tanggapan dari teman-teman dari kelompok yang ekonomi? Sudah sat-sat sekali ada 306 triliun, setara 8%. Nomor impresnya juga sudah ada. Wah, keren sekali kelompok ekonomi. Jangan-jangan ada yang membuat ini, ada yang membuat kebijakan ini terlibat gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang angkat menanggapi? Silakan mau menanggapi dari teman-teman yang di kelompok ekonomi, kelompok tiga. Ya, biasanya kan kalau misalnya kita berbicara tentang PHK, karena ini opini publik bisa dibuat se-casual atau sesantai atau seemosional mungkin. Misalnya dengan bahasa-bahasa yang lebih santai tentunya. Ini nih akibat efisiensi nih misalnya. Aduh, ini nih jadi PHK nih. Atau dulu tetangga saya gini-gini, sekarang beliau karena PHK jadi gini-gini misalnya. Lebih menonjolkan pengalaman, sisi-sisi humanisme. Biasanya di opini publik itu seperti itu, Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih. Kemudian, nah ini ya. Kelompok satu, oke, enggak Bu? Ini tadi masyarakat kecil semakin miskin di tengah gelombang PHK. Kata-katanya kan lebih konotatif gitu ya Bapak Ibu. Memang seperti ini kalau opini publik karena menggugah emosi. Lesunya itu misalnya. Itu kan bahasa-bahasa konotatif. Kalau di opini profesional kita biasanya menggunakan bahasa yang sangat denotatif, yang sebenarnya itu. Lesu itu maksudnya seperti apa? Apakah menurun berapa persen gitu. Jadi bahasanya sangat objektif kalau profesional. Baik. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok satu, untuk tema kesehatan, silahkan kelompok satu. Ada Mas Aflah, ada Kak Lydia, Kak Lisa, Iya, Kak Stella. Bu Reza, Silahkan. selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Mungkin Mas Afla boleh bantu ditayangkan ininya, boleh ya? Tadi ditayangkan G-formnya ya? Boleh Mas Afla? Punten. Oh ya, baik Mbak Lydia, izin menayangkan Ibu terkait case yang kami angkat dari eh, kelompok satu. Nah, ini adalah case yang kami angkat berdasarkan brainstorming sekitar 5 menitan. Mau Mbak Lydia menjelaskan mungkin atau gimana Mbak? Silakan. Boleh.
Izin ya Mas Afla, Bapak Ibu kelompok satu. Iya, jadi tadi kami setelah berdiskusi, kebanyakan opini publik yang eh, diberikan nih oleh masyarakat itu adalah pencegahan stunting itu bisa dimulai dari masa kanak-kanak atau masa golden age anak-anak, di mana salah satu contohnya adalah program makan siang gratis itu bisa mencegah stunting pada masa anak-anak dan menjadi periode emas dan terbaik bagi pertumbuhan serta perkembangan. Namun masa tersebut juga rentan terhadap ancaman berbagai penyakit seperti gizi buruk. Nah, tapi setelah kami tadi coba analisa, kalau kita coba lihat dari beberapa jurnal maupun dari apa ya pihak-pihak yang memang mempunyai kredibilitas tinggi, menurut Kementerian Kesehatan RI itu menunjukkan kasus stunting mengalami eh, penurunan hingga mencapai 21,6% pada tahun 2022. Dan sebenarnya stunting itu harus diatasi sejak masa 1.000 hari pertama kehidupan, which is itu sejak dalam kandungan. Jadi masih banyak opini publik yang menganggap bahwa pencegahan stunting itu bisa dicegah atau dilakukan dari masa anak-anak atau mungkin masa balita-balita di mana itu golden age. Padahal sumber Kemkes itu mengatakan bahwa stunting harus dicegah dari 1.000 hari pertama kehidupan atau sejak dalam kandungan. Seperti itu sih. Mungkin monggo jika ada tanggapan atau sanggahan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin menanggapi atau mungkin menemukan fakta lain misalnya atau opini lain misalnya. Terima kasih Ibu Lydia. Iya. Eh, Silakan. Izin Bu dari kelompok satu Ya, juga Bapak. menambahkan ya bahwasanya memang kan beberapa masyarakat ada yang beranggapan bahwa makan siang gratis ini dapat memperbaiki eh, perkembangan anak di usia kalangan anak-anak ya remaja, maksudku SD gitu. Nah, namun kenyataannya kan walaupun memang di 2022 itu ada penurunan, itu tuh masih suatu angka yang kecil ketika melihat di perbandingan angka 2025 yang stuntingnya itu cukup udah meningkat, Ibu. Eh, Berdasarkan survei juga dari 1 sampai 5, berarti ada yang tergolong stunting juga seperti Ibu. Nah, sebenarnya juga yang paling baiknya itu untuk mencegah stunting tuh di usia sekitar 2 tahunan, masih dalam kurun waktu balita. Dan eh, tahapan profesionalnya mungkin baiknya kayak dari instansi pemerintah bisa bekerja sama dengan instansi perusahaan untuk melakukan pencegahan stunting gitu. Sehingga itu juga bisa dapat kategori efisiensi anggaran sih. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Afla. Menarik ya bahwa dalam konteks ini opini publiknya berseberangan dengan opini profesional. Tidak harus selalu berseberangan, bisa juga kita mendukung misalnya. Jadi tergantung dengan data yang Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih. Adakah Bapak Ibu lain yang akan menanggapi terkait stunting ini? Baiklah, kita bisa teruskan ke kelompok berikutnya, Mbak Vira. Oke, dari kelompok satu sudah. Sekarang kelompok dua untuk teman-teman dengan tema pendidikan. Kelompok dua, siapa saja tadi Mbak Vira? Kelompok dua ada Bu Hardini, ada Bu Vera, Nah, Bu Vera. dan Mas Yoga juga. Mas Yoga mungkin ya tadi yang lengkap deh. Oke, mungkin Ya, izin untuk menyampaikan Ibu Bapak dan juga rekan-rekan sekalian hasil dari diskusi kelompok kelompok pendidikan terkait dengan perumusan opini publik dan juga opini profesional. Sebelumnya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk Sudah. screennya? Sudah. Oke. ya sudah. Baik, setelah berdiskusi dengan kelompok yang membahas terkait dengan topik pendidikan, di sini kami telah membuat dua versi opini, yaitu opini publik dan juga opini profesional berdasarkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk opini publik sendiri yaitu pendidikan di Indonesia masih seperti kapal terombang-ambing di laut luas dengan banyak daerah tertinggal. Guru berjuang tanpa cukup dukungan dan infrastruktur pendidikan yang rapuh menghambat kemajuan.
Semua ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi negara karena sistem pendidikan yang lemah akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang optimal. Tanpa perubahan nyata, kita akan kehilangan potensi generasi penerus bangsa sekaligus merugikan masa depan ekonomi negara. Untuk opini publik, kami coba untuk membawa emosi dari para pembaca agar lebih terkesan apa ya, terpancing emosi, marah, greget dan lain sebagainya dengan mengangkat isu di pemerintahan saat ini yaitu terkait dengan efisiensi di pemerintahan. Kemudian selanjutnya itu opini profesional. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2021, rata-rata biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri mencapai 12,71 juta per semester, naik sekitar 5,56% dibandingkan tahun ajaran 2018. Kemudian, hal ini lebih mempertegas gap minat masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan sumber dari bps.go.id. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Yoga, Bapak Yoga. Adakah Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Terasa sekali ya vibes-nya ya Pak di sini berbeda. Kalau di opini publik terombang-ambing gitu, seperti saya membaca artikel populer, tulisan populer gitu ya. Nampaknya sudah sering menulis puisi atau diary ini sepertinya. Nah, kalau di opini profesional, ini tulisannya terkesan tes 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 gitu, straight. Berdasarkan data ini, rata-rata ini meningkat sekian per semester, 5, sekian persen gitu. Ya memang seperti itu biasanya. Kalau kita menulis secara opini tertulis di media, biasanya tes 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 gitu. Tapi kalau yang soft news, opini publik, kolom pembaca, itu biasanya lebih lebih cair. Jadi menggunakan kata-kata yang terombang-ambing di laut itu boleh gitu, itu bisa. Ruangnya sangat luas. Terima kasih Bapak Yoga. Berikutnya Mbak Fira, adakah? Oke, satu kelompok terakhir nih Bu, dari kelompok Nah, 5 terkait dengan sosial. Silahkan teman-teman di kelompok 5. sosial ini luas sekali ya. Jadi apa ini yang akan diangkat? Penasaran juga. Selamat siang, Ibu, Ibu Reza. Siang. Ya, Siang Ibu ini tadi Kurniastuti. Bu Meta, ih, saya bantu share screen Oh, boleh, boleh. atau Apa Pak mungkin Dede? kita bagi dua, ada yang di Boleh. opini publik dan opini profesional ya, Bu Ya, ya, kita bahas. boleh. Izin Ya. share screen dulu, Bu. Jadi, mohon maaf kalau mungkin agak berbeda. Tadi di kelompok kami setuju dan sepakat untuk mengambil isu hashtag kabur aja dulu, Bu, karena masih hangat ya ini di Indonesia. Dan kami mohon maaf kalau lebih dari 3 dan kami coba mengkompilasi, kami coba menganalisis apakah itu masuk opini publik atau opini profesional begitu, Bu Reza. Nanti mohon masukan dan apa koreksi ya, Bu, gitu. Jadi untuk opini publik ini kami tadi mengerjakannya bersama-sama begitu. Kami mencoba memetakan ini ada opini publik. Yang pertama, tagar ini muncul berasal dari keresahan generasi muda dalam merespons kondisi sulit mencari pekerjaan di negeri sendiri. Jadi mereka langsung cepat ya viralnya ya. Kemudian juga selain itu ada opini juga yang sudah masuk di media ini Bu, tapi ini kami coba classify ini sebagai opini publik, bukan sebagai opini profesional, yaitu jika negeri sendiri kurang menjamin kualitas hidup atau kurangi pemberdayaan kepada generasi generasi muda dengan optimal, maka jangan salahkan kalau para pemuda meninggalkan tanah kelahirannya begitu saja, begitu Bu. Kemudian mungkin saya baca 3 saja ya Bu, nanti yang 3 Bu Meita akan meneruskan dengan opini profesional. Kemudian ada di liputan 6 juga Bu, bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis karena ada isu kalau eh, apa ya membuat hashtag itu menjadi tidak nasionalis Bu gitu. Atau bahkan dengan ucapan antipati kalau perlu jangan balik lagi gitu. Nah, kalau jangan balik lagi ini kan salah satu opini pejabat publik ya Bu ya, eh, ketika merespon isu ini begitu. Mungkin saya baca 3 sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh eh, Mbak Safira ya di slide. Silakan Bu Meita untuk selanjutnya. Pasti Bu Kurnia. Kita lanjutkan ke opini profesional yang sudah coba kami identifikasi, Ibu. Mohon Ada maaf. beberapa, mungkin kami akan coba highlight 3 juga. Nah, di sini yang kami dapatkan salah satunya adalah yang pertama,
ada opini dari dosen FISIP di UNER, Profesor Dr. Bagong Suyanto yang menyebutkan bahwa fenomena ini adalah bagian dari gerakan yang muncul di era perkembangan masyarakat digital. Jadi dinilai bahwa tagar kabur aja dulu disebut sebagai bentuk aksi di dunia maya dan pemanfaatan media sosial oleh masyarakat untuk melakukan aksi serta membangun kesadaran halayak supaya lebih peduli dengan isu-isu terkini. Kemudian ada juga yang menginformasikan apa menyatakan pendapat bahwa ada kekhawatiran bahwa adanya efisiensi anggaran akan menyebabkan masa pendidikan menjadi terancam sehingga mendorong generasi muda untuk memilih ke luar negeri, baik itu untuk bekerja maupun menempuh studi. Ini dari pendapat dari dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM, yaitu Dr. Henry Suyatna. Nah, kami tadi juga sempat kan karena itu yang sisi positif ya, dan kebanyakan dari mungkin dari sisi akademisi. Kami coba sempat meng-highlight yang dari sisi pemerintah, tanggapan pemerintah ada yang sedikit cenderung agak negatif gitu ya. Mungkin bisa diterima secara negatif oleh masyarakat. Contohnya quotes dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu hashtag nggak apa-apa lah masa hashtag kami pedulikan, kami peduliin gitu. Kemudian ada juga konten di sosial media yang rekaman quotes dari Pak Luhut Panjaitan yaitu nggak akan bisa kau first class citizen, pasti second class. Di luar kau bisa hidup jadi enak, tapi ya jadi pesuruh-pesuruh kapitalis. Nah, ini tadi sempat jadi bahan diskusi kami juga, Bu Reza, Bu Emil, karena ini kan dari sisi government ada yang positif, saya dari sisi government maupun akademisi, dari sisi profesional ternyata ada juga yang positif maupun negatif. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan diskusi kita juga sih. Apakah ini tidak selalu profesional itu bisa jadi quotes-nya itu adalah positif gitu. Bisa jadi profesional tuh bisa memicu reaksi negatif dari halayak publik gitu. Kurang lebih seperti itu dari kelompok 5. Keren sekali Bu Meta, Bu Kurniastuti, terima kasih. Risetnya banyak ya, langsung keluar tuh sumber-sumbernya. Yang bahkan ungkapannya memang menarik perhatian. Nah, kalau misalnya, ya yang tadi di bawah opini publik kan Ibu Kurniastuti sudah membacakan tadi, sudah keluar. Tapi yang di opini profesional tadi kan belum tampak. Dari quote-quote tadi, mungkin dari Pak Luhut, dari eh, apa tadi yang hashtag-hashtag apa sih, kita tidak akan peduliin. Nah, itu bisa kok. Itu bisa menjadi bahan ibu untuk membuat opini profesional. Taruh saja itu di atas. Hashtag-hashtag apa sih? Kita nggak akan peduliin. Nah, kemudian ibu bisa berargumentasi. Ini loh, hashtag ini, misalnya ibu dengan metode tertentu, hashtag ini sudah diikuti atau sudah diunggah, dicuitkan oleh sekian pengguna. Misalnya ada 5 juta bla bla bla. Artinya, dari sekian persen rakyat Indonesia sudah ada sekian yang bla bla bla. Nah, itu. Jadi tampil lebih profesional di situ. Dan saya setuju Ibu Meta bahwa iya, tidak selalu kok profesional itu ungkapannya, pernyataannya itu positif, mendidik, edukatif, baik untuk semua masyarakat, tentu saja. Nah, makanya kita menunggu Ibu Meta, Bu Kurniastuti, dan Bapak Ibu sekalian untuk membuat opini-opini yang lebih bertanggung jawab, beretika, dan juga mendidik masyarakat. Terima kasih. Ada tanggapan untuk kelompok Ibu Meta dan Bu Kurniastuti? Baiklah, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Vira. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ini seru banget Bu Reza ya. Ternyata banyak banget yang mengambil isu terkait dengan hal yang terjadi saat ini tadi ya. Menarik banget semuanya. Nah, mungkin ini karena waktunya juga sudah selesai, sudah 1,5 jam, lebih dari 30 menit, tapi ini biasa terjadi di forum Sabar. Karena saking serunya diskusi, praktek ini pasti ada lebihnya sedikit nih dari waktu yang sudah kita tentukan. Nah, mungkin sebelum saya tutup, dari Bu Reza atau mungkin barangkali Bu Emil, silakan ada yang mau memberikan sepatah dua patah kata. Dari saya sedikit aja. Terima kasih Dr. Reza. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Reza. Keren banget ini ya paparannya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa yang baru join di forum saling belajar. Forum ini diadakan 2 bulan sekali. Jadi kita akan ketemu lagi di bulan April. Dan tentu saja kita juga membuka kesempatan buat teman-teman di sini, praktisi atau dosen, untuk juga berbagi. Jadi betul-betul ini namanya juga saling belajar.
Jadi niat baiknya adalah berbagi dari insight, knowledge, dan juga experience yang kita miliki. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat buat orang lain ya dari apa yang dimiliki oleh teman-teman dan Bapak Ibu di sini. Kemudian saya mengundang kembali untuk kegiatan di Siprokom ada PESOM model itu apa namanya measurement ya. PESO model mengukur untuk PESO model measurement. Kemudian juga ada kegiatan CSR. CSR-nya dari PT Emil, Elan Mitra Inti Lestari. Jadi saya mendirikan dua perusahaan. Di sini yang paling baru adalah PT Emil yang memang concernnya di ESG, climate change, CSR, leadership termasuk manajemen dan yang lainnya. Kemudian eh, kalau yang ini free dengan Mas Sam dan kemudian juga di bulan Ramadan ini kita juga punya kegiatan berbagi. Ini sudah tahun ke-7 dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dan teman-teman itu bisa juga berbagi kebaikan bersama si Prokom dan PT Emil. Insya Allah mudah-mudahan ya berkah semuanya di bulan Ramadan dan di awal bulan Ramadan ini. Sekali lagi terima kasih untuk pasang modal tadi udah ya Vira ya. Nah, kalau yang belum tahu, Bapak Ibu yang bukan orang komunikasi, sosial media atau digital media, saya rasa juga menarik juga karena semua kegiatan di sosial media itu juga sebetulnya bisa kita ukur. Itu aja dari saya, Vira. Terima kasih sekali lagi, Bu Reja dan teman-teman, keren banget semangatnya ya. Kita insya Allah ketemu di bulan April. Dan tentu aja kami menunggu masukan dari Bapak Ibu, teman-teman juga berkenan bisa berbagi di forum ini. Oke, terima kasih banyak Bu Emil atas insight-nya juga. Bu Reza juga terima kasih banyak atas insightful banget nih hari ini. Terima kasih, keren banget. Teman-teman semua juga keren banget, aktif banget, seru banget nih dengerin diskusi hari ini. Cuma karena waktu kita terbatas, jadi saya izin mengakhiri forum saling belajar di Siprokom hari ini. Seperti tadi Bu Emil sampaikan juga, kita insya Allah bertemu di forum sabar berikutnya di bulan April. Jadi tungguin aja infonya terkait dengan forum sabar di bulan April. Nah, saya mau reminder juga Bapak Ibu untuk mengisi link absen. Silahkan mengisi link absensinya di yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti karena nanti ada e-certificate yang akan dikirimkan melalui email yang terdaftar di forum apa namanya di form absennya ya. Jadi mohon izin pastikan juga emailnya menggunakan kalau bisa menggunakan @gmail.com supaya gampang langsung terlacaknya gitu. Nah, untuk tadi juga ada yang bertanya apakah Zoom forum sabar ini ada recordingnya. Nanti kita akan share di YouTube-nya si Prokom, tapi pastiin dulu Bapak Ibu semua itu sudah subscribe nih, subscribe akun YouTube si Prokom CPROCOM supaya bisa langsung nih dapat update video rekaman saling belajar di Prokom ini. Nah, oke, karena waktunya sudah selesai juga, saya Safira selaku host pada forum hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu telah berpartisipasi aktif hari ini. Bu Emilia juga terima kasih banyak, apalagi Bu Reza, terima kasih banyak nih sudah semangat terus nih kita berbagi di bulan Ramadan ini. Nah, mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya akhiri forum kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa di forum sabar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima Waalaikumsalam kasih. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bapak Terima Ibu. kasih, Ya, Terima kasih Bapak Bu Ibu, Biasa. Reza. sehat selalu. Terima kasih Bu Mbak Reza, Safira Bu dan teman-teman Emil, Mbak Safira, Siprokom. Terima kasih. Terima Bapak Ibu semua. kasih. Kasih juga Keren, semua semuanya. keren. Terima kasih Reza. Terima kasih Bu Terima kasih. Emil, Terima kasih Bu Emil, Bu Gita, Reza. Pak Dede. Terima kasih Terima kasih. banyak. Terima kasih Bu Emil, Bu Rita, Reza, terima kasih. Terima Pak kasih Bagas, banyak Bu Emil dan teman-teman Bu Lydia, Siprokom. terima kasih. Mbak Safira, terima kasih.